Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Jadi kesempatan kali ini Aznya ingin melanjutkan presentasi yang sebelumnya pernah saya sampaikan, yakni kita masuk ke poin ketiga. Poin ketiga itu yakni mengobati daripada virus corona. Ini saya rasa harus saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jadi untuk mengefisiensi waktu, kita masuk saja dalam poin yang ketiga, yakni mengobati orang yang sudah terinfeksi oleh virus corona tersebut. Jadi di sini mengobati corona. Jadi kita mulai dari pertanyaan yang pertama, apa gejala terkena dari virus corona? Jadi gejalanya yang pertama adalah dokter dan ilmuwan hingga kini masih berusaha memahami gambaran lengkap daripada virus corona. Gejala yang paling umum ditemukan adalah pertama, pasien dengan demam. Demamnya di atas normal, itu bisa disebut katakan saja 38 derajat Celcius. Lalu yang kedua, batuk. Yang ketiga, sesak napas berat. Yang keempat, sakit kepala. Pasien COVID-19 lainnya melaporkan gejala klinis yang dirasakan oleh pasien-pasien itu, yakni yang pertama, sakit tenggorokan yang dirasakan. Yang kedua, pilek. Yang ketiga, muntah-muntah. Lalu kita masuk ke pertanyaan yang selanjutnya. Apa yang harus dilakukan jika memiliki gejala? Jadi yang pertama di sini perlu kita pahami bersama, tetap di rumah dan isolasi diri jika kondisi badan tidak fit agar tidak menulari orang lain. Itu yang pertama. Lalu masuk yang kedua, gunakan masker dan jaga etika bersin atau batuk. Itu yang kedua. Lalu masuk ke poin yang ketiga, hubungi hotline Kemenkes di nomor sekian yang sudah dicantumkan di poin nomor 3. Lalu yang keempat, ceritakan lengkap kondisi fisik dan riwayat perjalanan. Itu yang keempat. Lalu kita masuk ke poin yang kelima, pihak yang berwenang akan mengarahkan Anda pada rumah sakit dan tindakan yang tepat diberikan kepada kita. Lalu kita masuk ke pertanyaan selanjutnya terkait dengan apa itu isolasi diri. Jadi isolasi diri, Anda yang risiko terpapar COVID-19 meski tidak menunjukkan gejala sakit harus mengisolasi diri agar tidak menularkan pada orang lain. Itu yang pertama. Lalu kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Kapankah kita harus mengisolasi diri? Ini sangat menjadi pertanyaan umum yang sudah menjadi eksis di sosial media. Lalu yang pertama, jika menunjukkan gejala daripada COVID seperti batuk, itu gejala yang pertama, atau kita di mana waktunya atau waktu yang tepat untuk melakukan isolasi diri. Yang kedua, jika sedang menunggu hasil pemeriksaan COVID-19. Maksudnya di sini ketika kita sudah merasa atau sudah dilakukan rapid test oleh dari pihak kesehatan untuk menunggu hasil yang kedua yaitu swab, kita diarahkan atau kita diminta oleh petugas medis untuk melakukan isolasi. Lalu yang ketiga, jika kontak dekat dengan pasien positif COVID-19. Dan yang keempat, jika disarankan oleh petugas kesehatan. Itu yang keempat. Lalu masuk yang kelima, jika berpergian ke zona merah atau wilayah yang terdampak daripada COVID-19 tersebut. Jadi kita masuk ke pertanyaan yang selanjutnya. Berapa lama kita harus mengisolasi diri? Jadi, jika Anda sempat menunjukkan gejala COVID-19,
kita mengisolasi diri selama 7 hari, kemudian periksa suhu tubuh. Itu yang pertama. Lalu masuk ke poin yang kedua, jika suhu tetap tinggi, terus isolasi diri hingga suhu tubuh kita mulai dalam keadaan normal, atau kontak hotline Kemenkes. Lalu yang ketiga, jika suhu tubuh normal, Anda bisa mengakhiri masa isolasi. Itu yang ketiga. Lalu masuk ke yang kedua, jika Anda tidak menunjukkan gejala COVID-19, apa yang harus kita lakukan? Yang di sini yang harus kita lakukan adalah isolasi diri selama 14 hari. Jadi artinya di sini, jika Anda tidak menunjukkan gejala dari COVID-19, itu yang biasa disebut OTG atau pasien orang tanpa gejala. Ini menjadi suatu yang sangat berbahaya kepada semua orang terkait dengan orang yang tanpa gejala, sehingga orang yang tanpa gejala ini dengan mudah untuk mendekati orang lain, dengan orang lain juga sangat mudah untuk mendekati, mengikuti interaksinya mereka, sehingga kita tanpa sadar akan terkena daripada COVID-19 itu tersebut. Lalu kita masuk ke poin selanjutnya atau pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara isolasi diri? Yang pertama, tidak keluar rumah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, gunakan alat makan dan minum yang berbeda. Artinya di sini kita tidak membarengi alat makan kita dan alat minum kita sama anak, sama ibu, sama istri, dan sama keluarga yang lain. Sehingga dari itu kita dapat memberikan atau tidak memberikan penyakit kepada keluarga kita. Lalu yang ketiga, tidak makan bersama. Itu yang ketiga. Lalu yang keempat, catat perkembangan kesehatan dari hari ke hari. Itu yang keempat. Lalu yang kelima, berdiam di kamar terpisah dengan ventilasi yang baik atau memiliki jendela. Itu yang kelima. Lalu masuk yang keenam, tetap kita melakukan jaga jarak minimal 1-2 meter dari anggota keluarga yang lain. Maksudnya di sini supaya tidak menularkan daripada virus tersebut. Dan yang selanjutnya, tidak kontak fisik dengan anggota keluarga yang berusia lebih dari 65 tahun atau yang memiliki riwayat atau penyakit bawaan. Artinya di sini yang sangat rentan terkena daripada virus corona tersebut adalah mereka yang berusia 65 tahun ke atas, tetapi dia memiliki penyakit bawaan seperti hipertensi, seperti gangguan pada ginjal, seperti gangguan pada jantung, seperti kanker dan lain sebagainya. Itu yang sangat beresiko tinggi untuk mengalami kematian setelah diinfeksi oleh virus corona tersebut. Lalu yang selanjutnya, konsultasikan ke hotline Kemenkes atau Paskes online sebelum memeriksakan di segmen seperti itu. Lalu kita masuk ke pertanyaan selanjutnya, apa barang yang bisa disiapkan untuk isolasi diri? Jadi barang yang pertama harus kita siapkan sebelum kita bisa atau keluar untuk mengisolasikan diri ke fasilitas kesehatan. Yang pertama adalah termometer tubuh. Yang kedua, obat penurun panas dengan kandungan paracetamol. Lalu yang ketiga, masker untuk keluarga yang sakit dan sarung tangan karet. Dan yang terakhir, obat-obatan pribadi. Itu yang perlu kita perhatikan. Jadi sangat penting saya rasa ini kita perhatikan untuk kita tahu bersama, sehingga kita bisa melakukan secara mandiri apabila kita mengidap daripada COVID-19 itu tersebut. Jadi harapan saya untuk mengajak kita semua di sini jauh daripada COVID-19 dengan cara kita harus berikhtiar untuk mengikuti daripada himbauan pemerintah. Itu yang terpenting. Jadi masuk ke pertanyaan selanjutnya, harus ke rumah sakit mana jika ingin periksa diri? Jadi yang pertama, yang sudah mempersiapkan atau memfasilitasi daripada penanganan COVID-19, yaitu rumah sakit di Aceh, yang kedua di Sumatera Utara,
yang ketiga ada di Sumatera Barat, yang keempat ada di Riau, yang kelima ada di Kepulauan Riau, dan yang keenam ada di Jambi, yang ketujuh ada di Sumatera Selatan, yang kedelapan Bangka Belitung, yang kesembilan Bengkulu, yang 10 Lampung, selanjutnya DKI Jakarta, selanjutnya Jawa Barat, yang ke-13 Banten, yang ke-14 Jawa Tengah, yang ke-15 Jawa Timur, selanjutnya Yogyakarta, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat. Jadi negara sudah memberikan suatu fasilitas pelayanan daripada untuk menangani COVID-19. Jadi di setiap penjuru kota di tanah air atau Indonesia ini sudah ada daripada untuk penanganan COVID-19 tersebut. Jadi hanya itu yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semua, dan semoga ini bisa memberikan suatu edukasi yang bermanfaat untuk kita semua supaya kita bisa melindungi diri kita daripada penyerangan virus corona tersebut. Jadi sekian yang bisa saya sampaikan, semoga kita bisa menjadi orang yang bebas dari corona, dan salam sehat Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.